Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 21 ayat 2. Sebelum kita merenungkan, mari kita mengambil satu teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang menyembuhkan sakit penyakit umat-umatnya. Terpujilah Tuhan Allah yang memberkati semua umat-umat yang beribadah maupun tidak beribadah padanya. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu, dan Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Padamulah pagi ini kami mengucap syukur, karena kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu tetap telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan kami. Tuhanlah kekuatan kami dan perisai kami. Kepadanya hati kami percaya dan kami tertolong. Sebab itu hati kami beria-ria, dan dengan nyanyian kami mengucap syukur padanya. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Dan berkatilah kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkati setiap pekerjaan kami, biar kami hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Kejadian 21 ayat 2 ya. Ketika janji diberikan, Abraham dan istrinya Sarah tidak mempunyai anak karena Sarah mandul. Janji Allah menjadi sangat sulit dipercaya. Bagaimana bisa memiliki keturunan banyak jika satu anak pun tidak ada? Suatu ketika Abraham mengeluh karena dia tetap tanpa anak, dan budaknya Eliezer dari Damsyik akan menjadi ahli warisnya. Tapi Allah memberi kepastian bahwa yang akan menjadi ahli waris adalah anaknya sendiri yang berasal dari Sarah. Kejadian 15 ayat 1-4 ya. Dan Abraham mempercayai Allah. Kemudian Sarah memiliki ide bagus. Dia akan memberikan pelayannya Hagar seorang Mesir kepada Abraham sebagai selir. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak, katanya. Abraham setuju. Hagar mengandung dan Ismail dilahirkan. Tapi Sarah menjadi iri hati dan jelas terlihat bahwa Ismail bukan anak yang dijanjikan Tuhan. Kejadian 16 ayat 1-6 ya. Sementara itu Allah sama sekali tidak menarik janjinya, malah menegaskannya bahwa bahkan mengganti nama pelaku utama. Abram dinamai bapa sejumlah besar bangsa dan Sarah ibu bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 5, ada Kejadian 15 ayat 16 ya. Seolah untuk memperkuat janjinya, 3 orang yang bersama-sama dipanggil Tuhan mengunjungi Abraham di tendanya. Tuhan berjanji dalam setahun Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Sarah yang ikut mendengar di balik pintu tenda tertawa
dia tidak percaya bahwa mereka memiliki anak pada usia lanjut. Tidak heran jika Tuhan bertanya kepada Sarah, adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14 ya. Karena mendapat teguran Sarah berdusta dengan mengatakan bahwa dia tidak tertawa. Pada waktunya Tuhan membuktikan anugerah pada Sarah seperti yang dikatakannya. Sarah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamainya Ishak, tertawa. Karena tertawa disebabkan ketidakpercayaan kini berganti tawa sukacita. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3 dan 6 ya. Tuhan pasti menepati janjinya kepada kita. Bagi orang tidak percaya, dia ketawa bahwa Tuhan Yesus berkata dia sudah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga kepada orang percaya dan beriman padanya. Kiranya kita orang percaya menantikan janji Tuhan dengan sabar di dalam dunia ini, dengan mengucap syukur dan berdoa setiap hari kepadanya, dan berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupkanlah firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantilah janji Tuhan. Biarlah orang tidak percaya menertawain kita. Biarlah tawa mereka menjadi sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin.